Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Zuratul Aulia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan kitab tentang Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karangan dari As-Sayyid Syarif Alim Allama Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai menjelaskan kitab ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan barokah dari ilmu ini. Ibarakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibarakati wa karamati As-Sayyid Syarif Alim Allama Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Bid'illah wa ridallah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bi hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju syurga. Amin amin amin. Wa ba'du, fahadihi masail muhtasaratun min ba'di kutubil hujjatil islamil ghazali. Ghaliban man arafaha wa amila biha narjulahu min Allah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka risalah kitab ini mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, yang artinya yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu tohir yang tampak dan ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Nah, di sini juga dijelaskan faedah tentang hukum membaca basmalah. Membaca basmalah faedahnya itu ada 5. Yang pertama, hukumnya itu wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, ini haram. Wajib bila mana di dalam sholat ketika membaca suratul Fatihah. Yang kedua itu sunnah ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat seperti mengarang kitab dan memakai baju dan lain-lain. Yang ketiga mubah ketika melakukan perkara yang tidak ada kemuliaannya seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat makruh ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya seperti mencabut uban, makan bau yang nggak sedap, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu haram. Haram ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya seperti mencuri, berzina, dan lain-lain. Bab rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatun alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itauz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Ma'al ikhlasi wa tasdiq,
Semuanya itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan yakin mempercayainya. Faman lam yakun muhlisan fahuwa munafik. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan fahuwa kafir. Dan dia adalah orang kafir. Pembagian rukun agama, adapun rukun atau tiangnya agama itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang mana ketiga rukun ini seperti tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis, seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nabawi. Adapun rukun atau tiangnya agama yang ada 3 ini, Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril. Dan disimpulkan ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengamalan kehidupan beragama, 3 perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman saja dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam dan seterusnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu bikum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dari ayat tersebut, para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Izzuddin bin Abdissalam mencoba menguraikan di dalam kitab-kitabnya Zubdah Khulasah Tasyawif. Al-Islam huwa qiyamul badan bi wadha'ifil ahkam, wal iman huwa qiyamul qalbi bi wadha'ifil istislam, wal ihsan huwa qiyamul ruhi bi musyahadatil malikil alam. Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan. Iman adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ihsan adalah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wa aslul iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjud wa annahu ta'ala wahid la syarika lah. La mithlu wa la shiblahu lah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayat wa ta'atal wal ma'siyah was sihhata was saqam wa jami'al qawli wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa, tidak ada sekutu, serupa dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di dalam semesta ini beserta apa yang ada di dalam isinya adalah ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Serta Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka yang mana tidak berkurang atau bertambah, dan tidaklah terjadi sesuatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha hidup, Maha mengetahui, Maha berkehendak, yang berkuasa, Maha berfirman, Maha
mendengar dan maha melihat. Dan dia mengetahui penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu, yang maha esa serta perkasa. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, seperti wujud yang artinya ada, qidam yang artinya dahulu, baqa yang artinya kekal, mukhalafatul hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk, yang binafsihi, berdiri dengan sendirinya, dan seterusnya ila akhir. Dan sedangkan sifat mustahil bagi Allah itu juga ada 20. Dan sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkan. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihadayatihim wa litakmila ma'ashihim wa ma'adihim wa yadahu bil mu'jizati dhahirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min umuril akhirati wal barzakh wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'imi. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang benar dan dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhirat di alam barzakh dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa anna al-Qur'ana wa jami'i kutubillahi munazzalati haqqun, dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar adanya. Wal malaikah, dan malaikat, dan adanya malaikat itu benar. Wal jannatu haqqun, dan adanya surga itu juga benar. Wan naru haqqun, dan adanya neraka itu juga benar. Wa jami'i ma ja'a bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar semuanya. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua ini amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir ini futanah, yang artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul itu juga ada 4. Kadzib, yang artinya bohong, lawan kata dari siddiq. Yang kedua, hianat, yang artinya itu hianat, lawan kata dari amanah. Yang ketiga, kitaman, yang artinya menyembunyikan, kebalik dari tabligh. Yang keempat, baladah, yang artinya bodoh, kebalikan dari fotona, yang artinya cerdas. Al-babul furudul wudu, sekarang bab tentang fardu wudu. Furudul wudu sitatun, syaratnya wudu, fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyat, yang pertama adalah niat. Watsaniya wasful wajhi, yang kedua membasuh wajah. Wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal yahni wa taqanil tulan. Wa ardan minal uduni ilal udun. Adapun batasannya membasuh wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di sini ya. Tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Dan kalau di samping itu sampai depannya daun telinga, ini ada apa ini namanya ini. Dan yang ketiga, as-salis waslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Ar-rabi', yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi, mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Al-khamis, yang kelima, waslul rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki.
As-sadis, dan yang terakhir yang keenam yaitu at-tartibu ala hadhil kaifiyah, tertib yang artinya berurutan. Selanjutnya bab maujibatul ghusla, tentang perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabah, dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah, hadas besar, min mujama'atin aw hurujin maniyin min aw ghairihi, disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'a niyati raf'il janabah, maka ia diwajibkan membasuh semua badannya bersama dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Dari penjelasan kitab ini juga bisa disimpulkan bahwasanya perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama, maksudnya hafazah zakar ke farji. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Dan yang keenam ini adalah mati. Adapun fardunya mandi besar itu ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua ini meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu al-khariju min ahadis sabilainil qubuli awil zuhur ala makan. Adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan kubul, jalan depan dan zubur, jalan belakang pada asalnya. Yang kedua, wa yaqudul wudu'i zawalul aqli min aw ghairihi ila nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi, hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi, tidak berpindah atau merubah posisi. Yang ketiga, wa yaqudul wudu'i masuqu aw zubur adamiyyin minhu aw min ghairihi bi batni kafi wa butunil aswabi. Yang ketiga ini menyentuh kubul atau zuburnya anak Adam, miliknya sendiri atau orang lain, dengan telapak dan parut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Yang keempat, wa yanqudul wudu'i iltiqa'i basyarati rajuli wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufran aw sya'ran aw sinan fala yanqudul wudu'. Bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan dewasa, ajnabiyah. Ajnabiyah itu bersentuhan. Apabila ada 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang bersentuhan tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut, atau gigi, maka tidak membatalkan wudu. Tadi juga ada beberapa seperti kata-kata mani, mandi, dan wadi. Nah, ketiga ini memiliki perbedaan, maka saya akan menjelaskan ya. Mani ini adalah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya, disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean dan kepuasan. Baunya itu seperti adonan kue yang basah, dan ketika kering seperti baunya putih telur. Hukumnya suci dan mewajibkan mandi. Yang kedua, madi. Madi ini adalah air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjaknya syahwat tanpa sempurna. Hukumnya membatalkan wudu dan najis dan qadha bagi perempuan. Yang ketiga ini wadi. Wadi ini adalah air putih yang tebal serta kental keruh yang keluar setelah kencing atau ketika dalam keadaan kecapean, membawa benda yang berat. Selanjutnya, syurutul sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Wa yustaratu li sihhatis shalat, dan disyaratkan agar sah salat tersebut dengan 7 syarat, yaitu yang pertama, ma'rifatul dukhulul waqti bi yaqini aw ijtihadin awwal mutazan. Fa'insolli ma'asyiki lam tasihhatis sholatu. Yang pertama, mengetahui maksudnya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan.
Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimat diwajibkan bagi kita untuk sholat itu dengan keadaan yang yakin. Yang kedua, wa yushtaratu ma'rifatul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menurut Imam Syafi'i, bagi orang muslim itu wajib menghadap kiblat. Ka'bah itu hukumnya fardu ain. Tidak cukup kalau menghadap ke arah saja. Menurut pendapat muktamad, menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah. Kalau ada maka dengan dugaan. Contohnya di saat kita menaiki pesawat gitu. Yang ketiga, wajibu satrul aurati bisatirin tahiran mubahin, menutup aurat dengan tutup baju yang suci serta mubah. Yang keempat, wajibu raf'un najasah minats thawbi wal badani wal makan, menghilangkan najis suci dari pakaian, badan, dan tempat. Yang kelima, wajibu 'alal qadir, jika hal kecil dan besar, mengetahui dalamnya kefarduannya. Terakhir, ayu sholir fartiqo iman, hendaknya. Yang ketujuh, yang terakhir, hendaknya tidak meyakini fardu dan fardunya sholat itu adanya yang sunnah. Wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Agama Islam ini juga mudah. Sholat berdiri bagi yang mampu. Jika kita tidak mampu untuk berdiri, kita juga bisa sholat dengan duduk, selanjutnya dengan berbaring gitu. Jadi jangan pernah kalian sebagai seorang muslim meninggalkan sholat. Faedah tentang sholat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang ketiga, suci dari haid nifas. Yang kelima, sampainya dakwah atau ajakan Islam. Dan yang keenam, yang terakhir, selamatnya panca indera. Selanjutnya, furudul wudu' wa furudus shalah. Selanjutnya, fardhu rukunnya sholat. Adapun rukunnya sholat itu ada 17. Yang pertama, an-niyat. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram ma'an niyat. Takbiratul ihram disertai dengan niat. Maksudnya itu gini, di saat kita takbiratul ihram itu langsung disertai dengan niat. Allahu Akbar, dalam hati ataupun lisan kita niat Allah nawaitu gitu. Allahu Akbar, dalam hati niat. Wa qira'atul Fatihah bil basmalah wa tashdidal arba'ati asyrah. Wa ikhrajat dzati min adh-dha وليس الفاتحة الضاء ثم الرقاء. ويجب أن ينحي بحيث تنال وراحة الركبتين واطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أوضاعه، ثم الاعتدال واطمئن فيه وجوبا، ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين واطمئن وجوبا في الكل، ويفعل باقي الركعة كذلك. والتشهد الأول وقعود سنة، والتشهد الآخر والجلوس فيه فرض، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام فرض، والسلام من الصلاة فرض، وأقل السلام السلام عليكم. Yang ketiga yaitu, yang pertama tadi kan niat, yang kedua takbiratul ihram disertai dengan niat, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca suratul al-fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf do dari do. Beda ya, karena dalam Fatihah tidak ada huruf do. Yang kelima, ruku, dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya keduanya epek tangan ini berada di atas lutut, tepat di atas lutut. Yang keenam, tumak ninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Yang ketujuh, itidal. Yang kedelapan, tumak ninah di dalamnya. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Yang ke-10, tumak ninah di dalamnya. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, tumak ninah di dalamnya wajib. Yang ke-13, tasyahud akhir. Yang ke-14, duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16, mengucapkan salam. Dan paling sedikit yang mengucapkan salam ini adalah Assalamualaikum. Dan yang ke-17 ini adalah tertib. Wa qalu tasyahudil wajib at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyya
warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'ah wa hiya katsiratun jiddan. Adapun paling sedikit yang membaca tasyahud yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqwas sholata ala nabi. Ada paling sedikitnya mengucapkan tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, keselamatan atas wahai Nabi baginda Muhammad serta rahmat dan barakah, keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Assalamu alaikum ya Nabi ya rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang paling sedikitnya membaca tasyahud. Dan yang paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi beserta keluarganya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad sholawat Jibril wa yanbaghi an ya'ti bi sunani jami'ah wa hiya katsiratun jiddan. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Salah satunya sebelum memulai bersiwak, membaca basmalah dan lain-lain. Wa yanbaghi i'tinal bil ikhlas wa huwa al-'amalu billahi wahda wa yanbaghi al-hudur wa huwa an ya'lamu ma yaqulu wa yaf'al wal khusyu' wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafhumuha fa inna ma yataqabbalu Allahu minas sholati biqadri hudur. Dan hendaknya menjaga keikhlasan yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya. Maaf, salah ya. Dan hendaknya menjaga keikhlasan yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan harus hadir ketika salat yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima salat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Guru saya pernah dawuh, kalau kita ingin sholatnya khusyuk, mulut kita berlafaz, dalam hati juga berlafaz, sertakan artinya, maka kita akan sholat dengan khusyuk. Seperti itu. Wa yahrumu riya fi sholati wa ghairiha wa wal amalu li ajrin nas. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Jangan sampai ya kita seperti itu. Selanjutnya itu muqtimatus shalah, wa tulis shalah al-kalamu abadan walau biharfain wa nasiyan in kasur wa yubtiluha. Perkara yang membatalkan salat. Adapun perkara yang membatalkan salat ada 11, yaitu al-kalamu amdan walau biharfain, berbicara dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Wanasian yang kasur, berbuat gerakan yang banyak seperti berjalannya 3 langkah. Berjalannya 3 langkah itu seperti ini, 1, 2, 3, itu 3. Berarti kalau udah 3 itu sholatnya batal. Yang ketiga, abdiluha amal kasir kasal futuhatil wal akli wasyurb, makan dan minum. Wankishaful aurati illam tastur halan. Yang keempat, terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung, terutama bagi perempuan yang penting sekali untuk aurat kita tidak terlihat. Yang kelima, wuqu'un najasah illam tulqa halan min ghairi hamlin. Kejatuhan najis kalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Contohnya kita kejatuhan kotoran cicak itu, langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam, wa yabtiluha sabqul imam bil kunain fi'ain, sebab hadas bakalat tahul lukuf bihima wa udrin, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Wala tasyu sholat dihal bil kafir wa ba'atin hunsa. Yang ke-8, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Yang ke-9,
menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang ke-10 niat memutus sholat. Yang ke-11 ragu-ragu di dalam niat. Yang ke-11 ini hati-hati ya, jangan sampai kita ragu-ragu dalam niat. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan pengusaha. Selanjutnya sholatul jamaah. Salat Jum'ah wal Jum'ati fardun ain ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udrin syar'iyyin kala marzi wal matar min syurutil Jum'ah khutbatan wa arkanaha hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina fil akhirah wa yajibu an yahtuba qa'iman mutahhiran musturun aurah wa yajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninas sholati wal mulah. Sholat Jumat. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir mukim maksudnya tanpa ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit. Di antara syarat sah Jumat yang itu didahului 2 khutbah. Dan adapun rukun 2 khutbah yaitu yang pertama mengucapkan hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga berwasiat tentang ketakwaan, yang keempat membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah, yang kelima mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir, dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya dan duduk di antara 2 khutbah ukuran tumak-ninah di dalam sholat dan harus terus menerus. Selanjutnya sholatul jamaah wan nafilah, sholat jamaah dan sunnah. Wa sholatul jamaah wa sholatul janazah fardun kifayah. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, suatu kewajiban. Jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Wal idani wal kusufan wal witru sananun muakkadat wa kadza rawatibus shalah wad duha wat tarih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Dan adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syam itu sunnah muakkad hukumnya. Begitu pula sholat rawatib, sholat serta sholat duha dan tarawih itu sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Selanjutnya al-babus shawum, bab tentang puasa. Wa ammas shawum wa huwa thalithun arkanul Islam fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhi mahsusin wa minhu niyat likulli yawmin wa tab'ituha minal lail. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3 yaitu dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dan terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan cara atau niat yang tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Biasanya kalau di Indonesia terutama ya, niat puasa itu setelah kita melakukan sholat tarawih. Wal imsak anil mutafrati min at-ta'am wasyarab wal jima'i wal istimsi bi mubasyarah wal istisqa'atil bil ihtiyar. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa yaitu dari makan, minum, jima, hubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja. Min tamamis shawm, adapun dari kesempurnaannya puasa adalah kaful jawari amma yakruhullahu ta'ala minal a'dha'i sab'atil ati dzikruha fa fil hadits khamsun yuftir shaim al-kidb wal ghibah
wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadhru bisyahwat. Adapun dari kesempurnaannya puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya dari anggota tujuh, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu yang artinya 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu yang pertama berbohong, yang kedua ghibah, menggunjing, biasanya ini perempuan ya, hati-hati. Yang ketiga adu domba, yang keempat sumpah palsu, dan yang terakhir yang kelima yaitu melihat sesuatu dengan syahwat. Wamin tamamis shaum tahayyur iftar ala halalin wa adamul istiqsyari minal akli wa yanbaghi al-istiqtharu minas shaum la siyamal ayyamul fadilah fi syarr. Wallahu a'lamu wa billahi taufiq. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka, makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya al-babuz zakah. Wa ammaz zakah وهي رابعة أركان الإسلام فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال والجبات فيها وهي النعم والنقدان والتجارة والركاز والمعدن والمؤشر وهي الجنود والثمار فلا زكاة فيها سوى النعم السائمة. Bab tentang zakat sekarang. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu yang pertama binatang ternak, yang kedua emas dan perak, uang perniagaan, barang temuan, barang galian, serta tanaman atau makanan pokok, yaitu biji-bijian, buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang ubah. Wa yashtarutul hawlu laha wa kadzalika yashtaru lin nuqudi wat tijarah wa yashtaratu fi hadhil anwa'in nisabu aidan. Dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya, begitu pula pada emas dan perak perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Wajibun naqdaini wat tijarah rubu'u ushri wa wajibul jubbi wat thimar allati suqiyat bi mu'natin al-ushr wa bi ghairi ma'unatil ushr. Dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan, yaitu 1/4, dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu, yaitu 1/2/10, dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yawmal 'idi wa lailatah arba'atu amdadin bi mudzinin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyatu fil jami'. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud, 1 sok dengan mudnya Nabi SAW, dan wajib berniat di keseluruhan. Musarifus zakah wala yajuzu ayyasrifaz zakah wal fitri illa ila hurin muslimin mutasrifin bi sifatin ahadil asnafi fit tamaniyah kal faqiri wal miskin wa qawmuhu ghairu hashimiyyin wala mutalibiyyin wala maulan lahum wa yajibu isti'abul mawjudi minhum. Syafir zakat, dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 mustashikin.
yaitu seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah penjelasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah dari Al-Babu awal ila akhir. Semoga kita semua mendapat berkahnya dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita menutupnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.